Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menceritakan perjalanan panjang dari seorang sahabat Rasulullah, Salman Al-Farisi, dalam menemukan Islam. Salman Al-Farisi adalah seorang laki-laki keturunan Persia dari negeri Asbahan. Ia adalah salah satu sahabat Rasulullah yang memiliki kisah hidup yang cukup panjang. Perjuangannya dalam mencari kebenaran sangat patut untuk kita teladani. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Salman Al-Farisi menceritakan kisahnya kepadaku dari mulutnya sendiri. Dia berkata, aku seorang laki-laki dari Ispahan, warga suatu desa bernama Jai. Ayahku adalah seorang tokoh masyarakat yang mengerti pertanian. Aku sendiri yang paling disayangi dari semua makhluk Allah. Karena sangat sayangnya aku tidak diperbolehkan keluar rumah. Aku diminta senantiasa berada di samping perapian. Aku seperti seorang budak. Aku dilahirkan dan membaktikan diri di lingkungan majusi, sehingga aku sebagai penjaga api yang bertanggung jawab atas nyalanya api dan tidak membiarkannya padam. Ayahku memiliki tanah perahan yang luas. Pada suatu hari, beliau sibuk mengurus bangunan. Beliau berkata kepadaku, wahai anakku, hari ini aku sangat sibuk di bangunan, maka aku tidak sempat mengurus tanah. Cobalah engkau pergi ke sana. Beliau menyuruhku untuk melakukan beberapa pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Aku keluar menuju tanah ayahku. Dalam perjalanan, aku melewati salah satu gereja Nasrani. Aku mendengar suara mereka yang sedang sembahyang. Aku pun tidak mengerti mengapa ayahku mengharuskan aku untuk tinggal di dalam rumah, melarang aku keluar rumah. Aku melewati gereja tersebut dan aku mendengar suara mereka yang sedang sembahyang. Maka aku pun masuk ke dalam gereja itu untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan. Begitu aku melihat mereka, aku kagum dengan cara mereka dan aku ingin mengetahui peribadatan mereka. Aku berkata dalam hati, demi Allah, ini lebih baik dari agama yang aku anut sebelumnya. Demi Allah, aku tidak beranjak dari mereka sampai matahari terbenam. Aku tidak jadi pergi ke tanah milik ayahku. Aku bertanya kepada mereka, dari mana asal-usul agama ini? Mereka menjawab, dari Sam. Kemudian aku pulang ke rumah ayahku, padahal ayahku telah mengutus seseorang untuk mencariku. Sementara aku tidak mengerjakan tugas dari ayahku sama sekali. Maka ketika aku telah bertemu ayahku, beliau bertanya, anakku, kemana saja kamu pergi? Bukankah aku telah berpesan kepadamu untuk mengerjakan apa yang aku perintahkan? Aku menjawab, ayah, tadi aku lewat pada suatu kaum yang sedang melakukan sembahyang di dalam gereja. Ketika aku melihat ajaran mereka, aku merasa kagum. Demi Allah, aku tidak beranjak dari tempat itu hingga matahari terbenam. Ayahku menjawab, wahai anakku, tidak ada kebaikan sedikit pun di dalam agama tersebut. Agamamu dan agama ayahmu lebih bagus dari agama itu. Aku pun membantah, demi Allah, sekali-kali pun tidak. Agama itu lebih bagus daripada agama kita. Kemudian ayahku khawatir dengan diriku, sehingga beliau merantai kakiku dan aku dipenjara di dalam rumahnya. Suatu hari, ada serombongan orang dari agama Nasrani diutus menemuiku. Maka aku sampaikan kepada mereka, jika ada rombongan dari Syria yang terdiri dari para pedagang Nasrani, maka hendaknya diberitahu. Aku juga meminta agar
apabila para pedagang itu telah selesai urusannya dan akan kembali ke negerinya, memberiku izin bisa menemui mereka. Kemudian para pedagang itu akan kembali ke negerinya. Mereka memberitahu kepadaku. Kemudian rantai besi yang mengikat kakiku aku lepas. Lantas aku pergi bersama mereka sehingga aku pun tiba di Sam. Sesampainya aku di Sam, aku bertanya, siapakah orang yang ahli agama di sini? Mereka menjawab, seorang uskup yang tinggal di gereja. Kemudian aku menemuinya. Kemudian aku berkata kepada pendeta itu, aku sangat mencintai agama ini dan aku ingin tinggal bersamamu. Aku akan membantumu di gerejamu agar aku dapat belajar denganmu dan sembahyang bersama kamu. Pendeta itu menjawab, silahkan. Maka aku pun tinggal bersamanya. Ternyata pendeta itu adalah seorang yang jahat. Dia menyuruh dan menganjurkan umat untuk bersedekah. Namun setelah sedekah itu terkumpul dan diserahkan kepadanya, ia menyimpan sedekah tersebut untuk dirinya sendiri, tidak untuk diberikan kepada orang-orang miskin, sehingga terkumpullah sebanyak 7 peti emas dan perak. Aku sangat benci dengan perbuatan pendeta itu. Kemudian dia pun meninggal. Orang-orang Nasrani pun berkumpul untuk segera menguburkannya. Saat itu pula aku sampaikan kepada mereka, sebenarnya pendeta ini adalah orang yang berperangai buruk, menyuruh dan menganjurkan kalian untuk bersedekah. Tetapi saat sedekah itu telah terkumpul, dia menyimpannya untuk dirinya sendiri, tidak memberikannya kepada orang-orang miskin sedikit pun. Mereka pun mempertanyakan tentang apa yang telah aku sampaikan. Apa buktinya bahwa kamu mengetahui akan hal itu? Aku menjawab, marilah aku tunjukkan kepada kalian simpanannya. Mereka berkata, baik, aku tunjukkan simpanan tersebut kepada kami. Lalu aku memperlihatkan tempat penyimpanan sedekah itu. Kemudian mereka mengeluarkannya sebanyak 7 peti yang penuh berisi emas dan perak. Setelah mereka menyaksikannya betapa banyaknya simpanan harta pendeta itu, mereka berkata, demi Allah, selamanya kami tidak akan menguburnya. Kemudian mereka menyalib pendeta itu pada tiang dan melemparinya jasadnya dengan batu. Kemudian mereka mengangkat orang lain sebagai penggantinya. Aku tidak pernah melihat orang yang tidak mengerjakan sholat, bukan sholat seperti seorang muslim yang lebih bagus daripada dia. Dia sangat zuhud, sangat mencintai akhirat dan selalu beribadah siang dan malam. Maka aku pun sangat mencintainya dengan rasa cinta yang tidak pernah aku berikan kepada yang lain selainnya. Aku pun tinggal bersamanya dalam beberapa waktu. Kemudian ketika kematiannya datang menjelang, aku berkata kepadanya, wahai Fulan, selama ini aku hidup bersamamu dan aku sangat mencintaimu dan belum pernah ada seorang pun yang aku cintai seperti cintaku kepadamu. Padahal sebagaimana kamu lihat telah menghampirimu saat berlakunya takdir Allah, dan kepada siapakah aku ini akan engkau wasiatkan apa yang engkau perintahkan kepadaku. Orang itu pun berkata, wahai anakku, demi Allah, saat ini aku sudah tidak tahu siapa yang memiliki keyakinan seperti aku. Orang-orang yang aku kenal banyak telah mati, dan masyarakat pun mengganti ajaran yang benar ini dan meninggalkannya sebagiannya, kecuali seseorang yang tinggal di Mosul, yakni Fulan. Dia telah memegang keyakinan seperti aku. Temuilah ia di sana. Lalu setelah ia wafat, aku berangkat untuk menemui seseorang di Mosul. Aku berkata kepadanya, wahai Fulan, sesungguhnya si Fulan telah mewasiatkan
kepadaku saat menjelang kematiannya agar aku menemuimu. Dia memberitahu bahwa engkau memiliki keyakinan yang sama dengan dia. Kemudian orang yang aku temui itu berkata, silahkan tinggallah bersamaku. Dan aku pun hidup bersamanya. Aku dapati ia sangat baik sebagaimana yang telah diterangkan oleh si Fulan kepadaku. Namun kini ia pun dihampiri kematian. Dan ketika kematian menjelang, aku bertanya kepadaku. Dan ketika kematian menjelang, aku bertanya kepadanya, wahai Fulan, ketika itu si Fulan mewasiatkan aku kepadamu agar aku menemuimu ketika takdir Allah akan berlaku atasmu sebagaimana yang telah engkau maklumi. Oleh karena itu, kepada siapakah aku ini hendak engkau wasiatkan, dan apa yang engkau perintahkan kepadaku? Orang itu berkata, wahai anakku, demi Allah, tak ada seorang pun yang sepengetahuanku yang seperti aku seperti ini, kecuali seseorang di Nasibin, sebuah kota di Aljazair, yaitu Fulan. Temuilah ia. Orang itu berkata, dan Salman pergi menuju kota Nasibin, sebuah kota di Aljazair. Orang itu berkata, silahkan tinggal bersamaku. Sekarang aku mulai hidup bersamanya. Aku dapatkan ia benar-benar si Fulan yang dulu pernah aku hidup bersamanya. Aku tinggal bersama seseorang yang sangat baik. Namun kematiannya hampir datang menjemputnya, dan di ambang kematiannya aku berkata, wahai Fulan, ketika itu si Fulan mewasiatkan aku kepada Fulan, dan kemarin Fulan mewasiatkan aku kepadamu. Sepeninggalmu nanti, kepada siapakah aku akan engkau wasiatkan, dan apa yang akan engkau perintahkan kepadaku? Orang itu berkata, wahai anakku, demi Allah, tidak ada seorang pun yang aku kenal, sehingga aku perintahkan kamu untuk mendatangi seorang yang tinggal di Amuria, kota di Romawi. Orang itu menganut keyakinan sebagaimana yang kita anut. Jika kamu berkenan, silahkan mendatanginya. Dia pun menganut sebagaimana yang selama ini kami pegang. Setelah seseorang yang baik itu meninggal, aku pergi menemui seseorang di kota Amuria. Aku menceritakan perihal keadaanku kepadanya. Dia berkata, silahkan tinggal bersamaku. Aku pun hidup bersama seseorang yang ditunjuk oleh kawannya yang sekeyakinan. Di tempat orang itu, aku bekerja sehingga aku memiliki beberapa ekor sapi dan kambing. Kemudian, takdir Allah pun berlaku untuknya. Ketika aku berkata, wahai Fulan, selama ini aku hidup bersama si Fulan. Lalu dia mewasiatkan aku untuk menemui si Fulan. Kemudian si Fulan juga mewasiatkan agar aku datang menemui Fulan. Kemudian si Fulan pun mewasiatkan aku menemuimu. Sekarang, kepada siapakah aku ini engkau wasiatkan, dan apa yang engkau perintahkan kepadaku? Orang itu berkata, wahai anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun yang akan aku perintahkan untuk kamu mendatangi. Akan tetapi telah hampir tiba waktunya kemunculan seorang nabi, dan diutus dengan membawa ajaran Nabi Ibrahim. Nabi itu akan keluar dari kota Mekah dan akan diusir dari suatu tempat di Arab, dan kemudian berhijrah menuju daerah yang terletak di antara dua perbukitan. Di antara dua bukit itu tumbuh pohon-pohon kurma. Pada diri Nabi itu terdapat tanda-tanda yang tidak dapat disembunyikan. Dia mau makan hadiah tetapi tidak mau menerima sedekah. Di antara kedua bahunya terdapat cincin kenabian. Jika engkau mau menuju ke daerah itu, berangkatlah ke sana. Kemudian orang ini pun meninggal dunia, dan sepeninggalnya
aku masih tinggal di Amuria sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Pada suatu hari, lewatlah di hadapanku serombongan orang-orang dari Kalab. Mereka adalah pedagang. Lalu aku berkata kepada para pedagang itu, Bisakah kalian membawaku bersama kalian menuju tanah Arab dengan imbalan sapi dan kambing-kambingku? Mereka pun menjawab, ya. Lalu aku pun memberikan ternakku kepada mereka. Mereka pun membawaku. Namun ketika di Wadil Qura, mereka menzalimi dan menjualku sebagai budak ke tangan seorang Yahudi. Kini aku pun tinggal di tempat seorang Yahudi. Aku melihat pohon-pohon kurma dan aku berharap mudah-mudahan ini daerah sebagaimana yang telah disebutkan oleh si fulan kepadaku. Aku tidak terbiasa hidup bebas. Ketika aku berada di samping orang Yahudi tersebut, keponakanku datang dari Madinah, yakni dari Bani Quraiza. Dia pun membeliku darinya, kemudian membawanya pergi ke Madinah. Begitu tiba di Madinah, aku segera tahu berdasarkan apa yang disebutkan oleh sepudan kepadaku. Sekarang aku tinggal di Madinah. Allah mengutus seorang rasulnya. Dia telah tinggal di Mekah berapa lama, yang aku sendiri tidak pernah mendengar ceritanya karena kesibukanku sebagai seorang budak. Kemudian rasul itu berhijrah ke Madinah. Demi Allah, ketika aku berada di puncak kebun kurma majikanku, karena aku bekerja di perkebunan, sementara majikanku duduk, tiba-tiba salah seorang keponakannya datang menghampiri kemudian berkata, Fulan, celakalah Bani Kailah, suku Aus dan Khazraj. Mereka kini sedang berkumpul di Kuba menyambut seorang yang datang dari Makkah. Pada hari ini mereka percaya bahwa orang itu adalah Nabi. Tak kala aku mendengar pembicaraannya, tubuhku gemetar sehingga aku khawatir akan terjatuh menimpa majikanku. Kemudian aku pun turun dari pohon dan bertanya kepada keponakannya, apa yang tadi engkau katakan? Majikan itu akhirnya marah, kemudian memukulku dengan pukulan keras, kemudian berkata, apa urusanmu menanyakan hal ini? Lanjutkan pekerjaanmu. Aku menjawab, tidak ada maksud apa-apa. Aku hanya ingin mencari kejelasan tentang apa yang telah ia katakan. Padahal sebenarnya aku pun telah memiliki beberapa informasi mengenai akan diutusnya seorang nabi itu. Pada sore harinya, aku mengambil sejumlah bekal. Kemudian aku menuju tempat Rasulullah SAW, yang ketika itu beliau sedang berada di Kuba. Lalu aku menemui beliau. Aku berkata, telah sampai kepadaku kabar bahwa engkau adalah seorang yang soleh. Engkau memiliki beberapa orang sahabat yang dianggap miskin dan dianggap asing dan miskin. Aku datang untuk membawakan sedikit sedekah, dan menurutku kalian berhak menerima sedekahku daripada orang lain. Aku pun menyerahkan sedekah tersebut kepada beliau. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, silahkan kalian makan. Sementara beliau sendiri tidak menyentuh sedekah itu dan tidak memakannya. Aku berkata, inilah salah satu tanda kenabiannya. Aku pulang meninggalkan beliau untuk mengumpulkan sesuatu. Rasulullah SAW pun berpindah ke Madinah. Lalu pada suatu hari aku mendatangi beliau sambil berkata, aku memperhatikanmu yang tidak memakan pemberian berupa sedekah, sedangkan ini merupakan hadiah sebagai penghormatan kepada engkau. Kemudian Rasulullah makan sebagian dari hadiah pemberianku dan memerintahkan para sahabat untuk memakannya. Mereka pun makan hadiahku. Aku berkata dalam hati, ini adalah tanda kenabian yang kedua. Selanjutnya aku menemui beliau.
Saat beliau berada di kuburan Baqi, beliau sedang mengantarkan jenazah salah seorang sahabat. Beliau mengenakan 2 lembar kain. Kala itu beliau sedang duduk di antara para sahabatnya. Lalu aku mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian aku pun berputar memperhatikan punggung beliau. Adakah aku melihat cincin yang disebutkan si fulan kepadaku? Di saat Rasulullah SAW melihatku sedang memperhatikan beliau, beliau mengetahui bahwa aku sedang mencari kejelasan tentang sesuatu ciri kenabian yang disebutkan salah seorang kawanku. Kemudian beliau melepas kain selendang dari punggungnya, dan aku berhasil melihat sebuah tanda cincin kenabian, dan aku pun yakin bahwa beliau adalah seorang nabi. Maka aku pun telungkup di hadapan beliau dan memeluknya seraya menangis. Rasulullah bersabda, "Geserlah kemari." Maka aku pun bergeser menceritakan perihal keadaanku sebagaimana yang aku ceritakan kepadamu ini, wahai Ibnu Abbas. Kemudian para sahabat takjub kepada Rasulullah SAW ketika mendengar cerita perjalanan hidupku. Salman sibuk dan kemudian kembali sibuk bekerja sebagai budak. Rasulullah SAW suatu hari bersabda kepadaku, "Mintalah kepada majikanmu untuk bebas, wahai Salman." Maka majikanku membebaskan aku dengan tebusan 300 pohon kurma yang harus aku tanam untuknya dan 40 ukiah emas. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat dan bersabda, "Berilah bantuan kepada saudara kalian ini." Mereka pun membantuku dengan memberi pohon kurma. Seorang sahabat ada yang memberiku 30 pohon, ada yang 20 pohon, ada yang 15 pohon, dan ada yang 10 pohon. Masing-masing sahabat memberiku pohon kurma sesuai dengan kadar kemampuan mereka, sehingga terkumpul benar-benar 300 pohon. Setelah terkumpul, Rasulullah bersabda kepadaku, "Berangkatlah wahai Salman, dan tanamlah pohon kurma itu untuk majikanmu. Jika telah selesai, datanglah kemari, aku akan meletakkannya di tanganku." Aku pun menanamnya dengan dibantu para sahabat. Setelah selesai, aku menghadap Rasulullah SAW dan memberitahukan perihalku. Kemudian Rasulullah SAW keluar bersamaku menuju kebun yang aku tanam itu. Lalu kami dekatkan pohon kurma itu kepada beliau, dan Rasulullah pun meletakkannya di tangan beliau. Maka demi jiwa Salman yang berada di tangannya, tidak ada sebatang pohon kurma pun yang mati. Untuk tebusan pohon kurma sudah aku penuhi, maka aku masih mempunyai tanggungan sebesar 40 ukiah. Kemudian Rasulullah SAW membawa emas sebesar telur ayam hasil dari rampasan perang. Lalu aku bersabda, apa yang telah dilakukan oleh Salman? Kemudian beliau memanggilku dan beliau bersabda, "Ambillah emas ini, gunakan untuk melengkapi tembusanmu, wahai Salman." "Wahai Rasulullah, bagaimana status emas ini bagiku?" Rasulullah menjawab, "Ambillah saja. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan kepadanya." Kemudian aku timbang emas itu demi jiwa Salman yang berada di tangannya. Berat ukuran emas itu adalah 40 ukiah. Kemudian aku penuhi tebusan yang harus aku serahkan kepada majikanku, dan aku dimerdekakan. Setelah itu, aku turut serta bersama Rasulullah SAW dalam perang Khandaq, dan sejak itu tidak ada peperangan yang tidak aku ikuti. Demikianlah sebuah kisah panjang dari perjalanan Salman Al-Farsi dalam mencari kebenaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.